Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Selamat datang di channel ini kembali. Kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik ya, yaitu tentang kerja keras. Rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat ya di khazanah peradaban umat Islam ini, bahwa untuk mendekat kepada Allah itu harus meninggalkan dunia. Kita mengenal konsep uzlah ya, menyepi dan menyendiri. Itu adalah konsep uzlah yang sering kita dengar di sekitar kita. Jadi anti dunia seperti itu. Mungkin kalau di agama lain atau di keyakinan yang lain ya, di luar Islam, itu terserah mereka, keyakinan mereka ya, tidak mau bekerja, tidak mau menikah gitu, meninggalkan dunia, menyepi, menyendiri, tidak berkarir, tidak berbisnis. Tetapi di dalam Islam itu tidak demikian rekan-rekan sekalian. Islam itu adalah agama yang berbasis amal soleh. Islam itu adalah agama yang berbasis kerja atau aktivitas nyata atau aktivitas yang konkret. Ya, istilahnya di dalam Al-Quran itu adalah amal soleh. Apa sih sebenarnya amal soleh itu? Ya, amal soleh itu adalah amal, yaitu perbuatan, pekerjaan, aktivitas. Soleh, yaitu yang baik, yang memperbaiki. Ya, soleh itu diddul fasad, yaitu lawan kata dari merusak, itu adalah soleh. Ya, jadi amal soleh itu adalah perbuatan yang senantiasa memperbaiki yang rusak-rusak. Ya, apapun itu, kita sering mendengar bahwa yang disebut soleh itu adalah baik hatinya, itu salah itu. Ya, yang disebut amal soleh itu adalah perbuatan, pekerjaan, aktivitas yang baik dan memperbaiki. Jadi bukan hati gitu. Al-Quran rekan-rekan sekalian menunjukkan kepada kita bahwa syarat untuk masuk ke jannah atau surga ya adalah amal soleh yang menghasilkan nilai manfaat nyata gitu bagi kita, bagi orang lain, bagi lingkungan. Ya, misalkan di surat 2, surat Al-Baqarah ayat 82 berikut ini. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Bahkan rekan-rekan sekalian, tujuan dari Allah menciptakan hidup dan mati ya, itu untuk apa sebenarnya? Itu untuk mengetes siapa yang berkualitas atau siapa yang paling berkualitas pekerjaannya, siapa yang paling berkualitas amal perbuatannya, siapa yang paling berkualitas actionnya, aktivitas konkretnya itu, bukan yang paling berkualitas hatinya, bukan ya. Misalkan ini disebutkan di dalam surat Al-Mulk surat 67 ayat 2 berikut ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amal perbuatannya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Rekan-rekan sekalian, Allah memotivasi kita untuk bekerja keras ya. Ini disebutkan di dalam surat Asy-Syarah atau Al-Insyirah surat 94 ayat 7 sampai 8. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Allah pun mengaitkan kerja keras itu dengan derajat ya. Jadi derajat itu sesuai dengan pekerjaan seseorang. Allah menceritakan itu di dalam surat Al-An'am surat 6 ayat 132 berikut ini. Walikullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan masing-masing orang ada derajatnya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi rekan-rekan sekalian, kerja keras itu sangat penting, sangat dimotivasikan oleh Allah. Allah mencintai orang-orang yang bekerja keras
untuk membangun keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan akhiratnya maupun dunianya. Ya, tentu kerja keras itu sesuai dengan posisi kita masing-masing. Ya, kalau siswa ya kerja kerasnya sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Kalau seorang ibu rumah tangga, apa kerja kerasnya? Ya sesuai dengan pekerjaannya itu, ya. Meskipun itu hal-hal yang kecil, misalkan cuci piring, atau menyapu rumah, atau menyiram tanaman. Bagi seorang guru, apa kerja kerasnya? Ya mengajar dengan profesional. Bagi seorang marketer, pemasar, apa kerja kerasnya? Ya mungkin berjualan atau berbisnis, ya. Bagi seorang dokter, ya sesuai kerja kerasnya dengan posisinya. Bagi seorang teknisi, apa kerja kerasnya? Ya sesuai dengan pekerjaannya. Ya, bagi seorang pilot, ya sesuai dengan pekerjaannya. Mungkin menerbangkan pesawat itu dengan profesional, ya. Bagi seorang masinis, bagi seorang kondektur, ya, bagi seorang apoteker misalkan, atau penulis, ya, dan lain seterusnya dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu bagi kita terlalu panjang angan-angan, terlalu banyak melamun, ya, terlalu melihat orang lain, membanding-bandingkan dengan orang lain. Tidak perlu kita berusaha untuk menjadi orang lain, itu tidak perlu, ya. Ini pun rekan-rekan sekalian diceritakan oleh Allah di dalam surat 39, surat Az-Zumar ayat 39 berikut ini. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil fasaufa ta'lamun. Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian, kelak kamu akan mengetahui. Rekan-rekan sekalian, banyak penelitian yang dilakukan terkait dengan kerja keras ini. Yang pertama, misalkan yang dilakukan oleh University of California. Di situ disebutkan bahwa orang-orang yang bekerja keras dan berusaha terus-menerus dalam pekerjaan mereka, bahkan ketika mengalami kegagalan, cenderung lebih bahagia dan puas dengan hidup mereka daripada orang-orang yang hanya mencari kenyamanan dan keamanan dalam hidup. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Harvard University, ya. Di situ disebutkan bahwa orang-orang yang mengalami kesulitan dalam hidup seperti anak yatim piatu atau orang yang tumbuh dalam keluarga yang miskin, cenderung lebih sukses dan bahagia ketika mereka mengembangkan sifat kerja keras dan tekun dalam menghadapi kesulitan. Penelitian yang lain juga menunjukkan bahwa orang-orang yang bekerja keras dalam pekerjaan mereka cenderung memiliki gaji yang lebih tinggi dan karir yang lebih sukses daripada orang-orang yang kurang bekerja keras. Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan kebahagiaan seseorang. Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Notre Dame. Di situ disebutkan bahwa kerja keras juga dapat meningkatkan kesehatan mental seseorang. Orang-orang yang bekerja keras cenderung lebih mandiri, percaya diri, dan memiliki rasa pencapaian yang tinggi, yang semuanya dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Berikutnya penelitian oleh Universitas Cornell yang menyebutkan bahwa orang-orang yang bekerja keras dalam hidup mereka cenderung memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka merasa lebih puas dengan diri mereka sendiri dan dengan hidup mereka secara keseluruhan, yang memungkinkan mereka untuk tidur dengan lebih nyenyak dan nyaman. Berikutnya oleh Universitas Chicago menyebutkan bahwa orang-orang yang bekerja keras dan tekun cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka merasa lebih berdaya dan mampu mengatasi rintangan dan masalah dalam hidup mereka. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Universitas Pennsylvania bahwa orang-orang yang bekerja keras dan tekun cenderung lebih fokus dan produktif dalam pekerjaan mereka. Mereka lebih mampu untuk mengalokasikan waktu dan energi mereka dengan efektif, yang menghasilkan kinerja yang lebih baik dan hasil yang lebih baik dalam pekerjaan mereka. Terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Bristol. Di situ menyebutkan bahwa kerja keras dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan sosial seseorang. Orang-orang yang bekerja keras cenderung lebih dapat diandalkan dan membantu dalam hubungan mereka,
yang dapat meningkatkan kualitas dan kebahagiaan hidup mereka. Jadi rekan-rekan sekalian, kerja keras tidak hanya dimotivasikan oleh Al-Quran, tetapi secara ilmiah itu sangat penting, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita ini. Oleh karena itu, supaya kita bisa bekerja keras dengan lebih mudah, berikut ini tipsnya. Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Sebelum memulai pekerjaan, pastikan Anda memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Menetapkan tujuan yang spesifik dapat membantu kita untuk lebih fokus dan disiplin dalam bekerja keras. Kedua, jadwalkan waktu dengan bijak. Mengatur waktu dengan bijak sangat penting dalam bekerja keras. Buat jadwal yang realistis dan sesuai dengan kemampuan kita, dan pastikan kita mengikuti jadwal tersebut dengan konsisten. Yang ketiga, fokus pada satu tugas pada satu waktu. Mencoba menyelesaikan beberapa tugas sekaligus itu dapat mengganggu fokus dan efektivitas kita dalam bekerja keras. Fokus pada satu tugas pada satu waktu dapat membantu kita untuk lebih produktif dan efisien. Yang keempat, istirahat secara teratur. Istirahat secara teratur sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara bekerja keras dan waktu istirahat. Beristirahat dapat membantu kita mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan produktivitas. Yang kelima, hindari gangguan. Gangguan seperti notifikasi ponsel, email, atau media sosial dapat mengganggu fokus dan efektivitas kita dalam bekerja keras. Hindari gangguan tersebut dan fokus pada tugas yang sedang dikerjakan. Dan yang terakhir, jangan takut untuk meminta bantuan. Terkadang meminta bantuan dari orang lain itu dapat membantu kita untuk lebih efektif dalam bekerja keras. Jangan takut untuk meminta bantuan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.